Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviani Kusuma, kelas 11 akuntansi, sekolah di SMK Korpataring 01. Di sini saya akan membahas mengenai tentang cara pengisian SPT yang baik dan benar. Setiap warga negara yang bekerja atau melakukan usaha dan memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak wajib membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan, pelaporan SPT pajak penghasilan pribadi ini dilakukan secara mudah, cepat, dan praktis untuk dilakukan, dan dapat dilakukan secara online atau melalui e-filing. Pelaporan SPT pajak pribadi ini harus disampaikan setiap tahunnya dengan batas waktu paling lambat terakhir per 31 Maret. Nah, sebelum batas waktu pelaporannya habis, maka segera laporkan SPT pajak dan hindari terkena denda di kemudian hari. Jenis-jenis SPT yang sesuai dengan status Anda. Besarnya gaji mempengaruhi jenis SPT yang dipakai. Bila penghasilan kurang dari 60 juta per tahun, dapat digunakan jenis SPT untuk pelaporannya, yaitu 1.770 SS untuk pegawai atau karyawan. Kedua, 1.770 untuk pegawai dengan penghasilan lain. Ketiga, 1.770 untuk bukan pegawai. Bila penghasilan Anda di atas 60 juta per tahun, bisa gunakan SPT untuk pelaporannya, yaitu 1.770 S untuk pegawai atau karyawan, 1.770 untuk pegawai dengan penghasilan lain, 1.770 untuk bukan pegawai. Nah, adapun dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pengisian SPT, yaitu SPT tahunan PPH sejenis 1.770 SS. Dokumen yang diperlukan yaitu 1. Bukti potong A1 untuk pegawai swasta, bukti potong A2 untuk pegawai negeri. Kedua, SPT tahunan sejenis 1.770 S. Dokumen yang diperlukan yaitu 1. 1.721 A1 untuk pegawai swasta. Kedua, 1.721 A2 untuk pegawai negeri. Ketiga, SPT tahunan sejenis 1.770. Dokumen yang diperlukan yaitu 1. Penghasilan di luar pekerjaan. Kedua, bukti potong A1 A2. Ketiga, neraca dan laporan laba rugi. Keempat, rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan biaya. Adapun cara mendapat bukti potong pajak. Bukti potong pajak bisa didapatkan dari pemberi kerja. Artinya, Anda bisa mendapatkan bukti potong pajak melalui divisi yang terkait ke divisi HRD di tempat perusahaan Anda. Bila Anda melakukan resign dari kantor lama, terus Anda sekarang telah di kantor baru, Anda bisa mendapatkan bukti potong pajak lama dari kantor Anda yang sebelumnya. Adapun langkah-langkah cara pengisian SPT tahunan pribadi untuk pegawai atau karyawan. Langkah pertama, Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk melakukan akses Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilakukan secara online. Nah, pendaftaran ini tuh bisa dilakukan di http://djponline.pajak.go.id. Nah, setelah Anda melakukan pendaftaran, Anda akan mendapatkan IVIN. IVIN yaitu nomor identifikasi wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan secara online atau e-filing. IVIN akan dikirimkan ke email Anda yang aktif. Bila sebelumnya Anda sudah melakukan mendaftar di e-filing namun lupa,
Anda bisa mengecek kembali ke email Direktorat Jenderal Pajak yang sebelumnya sudah ada. Tetapi bisa juga Anda bisa langsung ke kantor pelayanan pajak yang terdekat dengan hanya membawa NPWP dan mengisi formulir aktivasi IVIN. Nah, jika Anda sudah mendapatkan email, Anda tinggal mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Ini adapun langkah-langkah cara pengisian SPT. Langkah pertama, djponline.pajak.go.id, lalu isikan nomor NPWP, pajak, dan kode captcha untuk login. Nah, ini pada bagian one stop tax service ini bisa memilih e-filing atau e-form. Iya, Pi, kenapa? Hah? Nah, bisa milih e-filing atau e-form. Lalu langkah selanjutnya, Aduh, tanya nenek. Kamar tapi. Langkah selanjutnya, ini adalah halaman baru e-filing SPT dan klik buat SPT di bagian pajak kanan atas. Putih, Nek. Nah, langkah selanjutnya, ini adalah suatu pertanyaan. Pertanyaannya itu harus dijawab sesuai dengan benar dan tepat. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Langkah selanjutnya, pilih formulir yang akan digunakan jenis SPT yang muncul sesuai dengan besaran penghasilan Anda. Nah, ini dipilih nih. Lalu, langkah selanjutnya, nih, isi data formulir Anda dan pilih tahunan SPT pajak 2017, lalu pilih status SPT di normal dan klik langkah berikutnya. Nah, normal dan langkah berikutnya. Lalu selanjutnya, ini adalah isi lampiran kedua. Isi lampiran kedua ini adalah alamat daftar pemungutan atau pemotongan PPh oleh pihak lain, dan PPh yang dilangsung pemerintah di sini akan tertera secara otomatis nama pemotong atau pemungut pajak atas perusahaan Anda bekerja dan keterangan lain hingga berisi jumlah nominal potongan pajak. Nah, langkah selanjutnya, isi lampiran ke-1 atau bagian kolom harta. Kolom harta ini nih, bagian kolom harta ini merupakan yang paling krusial karena akan menentukan keberhasilan pengisian atau pelaporan SPT tahunan pajak Anda atau pelaporan SPT tahunan pajak Anda, dan jawab ya pada halaman pertanyaan apakah Anda memiliki harta, kemudian klik ikon tambah yang ada di pojok kanan atas. Lalu langkah selanjutnya, pilihlah jenis harta apa yang Anda miliki di luar gaji Anda, bisa uang tunai, tabungan, atau deposito. Lalu klik simpan. Selanjutnya isi identitas Anda sesuai dengan status Anda, apakah tidak kawin atau kawin. Nah, selanjutnya klik lanjut. Lalu langkah selanjutnya, lakukan pengisian petunjuk yang ada, lalu centang pada kolom setuju atau agree pada bagian pertanyaan. Klik langkah berikutnya. Ya, klik langkah lanjut. Nah, terus jika pengisian SPT-nya sudah benar, maka tahap terakhir akan ada informasi SPT Anda itu nihil. Nah, kalau benar SPT Anda nihil, terus akan dikirimkan kodifikasi. Kirim SPT dan selesai. Lalu langkah berikutnya, pengisian email Anda terdaftar Maaf ya, ini buram. Pengisian email Anda akan terdaftar Terdaftar, pihak DJP akan mengirimkan token untuk verifikasi pelaporan SPT Anda. Lalu masukkan kode verifikasi nih. Lalu masukkan kode verifikasi pada bagian yang kolom di bagian bawah, dan SPT siap dikirimkan dengan mengklik kolom kirim SPT. Lalu klik selesai.
Nah, ini ada pun langkah-langkah selanjutnya.